Nggak jelas? Oke, oke. Oke, mungkin kita mulai aja ya teman-teman. Mohon maaf atas keterlambatan waktunya ya. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pertama perkenalkan, nama saya Aditya Resmana. Saya sebagai asisten manajer dari eh, tim pemasaran untuk PT Cerebrum Eduka Nusantara. Jadi kami itu bergerak di bidang pendidikan ya teman-teman. Mungkin juga udah pada paham gitu ya. Dan pada pertemuan sebelumnya saya juga sudah menjelaskan gitu ya rahasia-rahasia apa aja sih yang kita pakai di PT Cerebrum gitu ya. Karena kami kan punya 15 platform termasuk jadi affiliate dan itu semua juga punya sosmed. Nah, sosmednya itu juga alhamdulillah semua juga bisa berkembang dan bisa viral gitu ya. Nah, ini sebenarnya trik FYP gitu ya, part satu gitu ya. Mungkin saya akan menjelaskan untuk part satu, nanti akan berlanjut ke part selanjutnya gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin saya ini pakai akun saya sendiri teman-teman, dan ini studi kasusnya pakai akun saya sendiri, dibikin juga baru sekitar 2 minggu 3 minggu ke belakang gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini akunnya ini akun untuk kesehatan, terutama untuk kolesterol, asam urat, dan diabetes gitu ya. Walaupun sebenarnya biasanya kan kita bikin akun-akun untuk pendidikan gitu ya, tapi biar teman-teman ada gambaran kalau di luar pendidikan pun sebenarnya dengan trik ini tuh bisa berhasil gitu teman-teman ya. Apalagi di pendidikan sebenarnya lebih cukup gampang gitu kalau pendidikan gitu ya. Nah, ini sebenarnya eh, dari analitiknya teman-teman, dari 7 hari terakhir itu akun saya itu bisa menjangkau 83.000 gitu ya, tanpa ads, tanpa biaya gitu ya, dan ini gratis gitu untuk menjangkau 83.000 orang tersebut. Artinya akun saya ini cukup tinggi gitu ya trafficnya, dengan akun yang termasuk baru gitu ya untuk ininya ya, untuk pembuatannya gitu ya. Nah, sebenarnya bisa teman-teman lihat juga gitu di postingan pertama, kedua, ketiga itu di atas rata-rata 10.000. Artinya ini udah bisa dinyatakan FYP ya gitu, teman-temannya bisa dinyatakan FYP di atas 10.000 dengan follower itu hanya sekitar 400 orang gitu ya, dan mengikuti sekitar 155 orang. Sedangkan bisa dijangkau sama 83 orang. Nah, artinya itu udah FYP teman-teman. Karena itu melebihi dari pengikut dan mengikuti kita gitu ya. Oke. Nah, sampai sini paham ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk studi kasusnya mungkin pakai akun saya sendiri karena ini akun baru dibuat gitu ya. Nah, pertama itu fundamental, pertama itu skema viral TikTok itu teman-teman harus paham, dan sebenarnya sih udah saya sedikit jelaskan di pertemuan sebelumnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya di ini ya di apa? Di TikTok itu ada skema viralnya itu seperti ini. Jadi ketika teman-teman posting, maka dari pihak TikTok itu ya, dari pihak algoritma TikTok atau AI-nya dari TikTok itu akan men-share konten kalian itu ke 100 orang pertama. Nah, ketika 100 orang pertama eh, interaksinya bagus, save-nya bagus, komennya bagus, yang like bagus, save-nya banyak juga gitu ya, otomatis akan di boost lagi ke 1.000 orang di lingkaran kedua. Nah, ini tier kedua ya. Nah, di tier kedua ini akan dibus ke 1.000 orang. Kalau 1.000 orang ini berhasil, maka akan dibus lagi ke 10.000 orang. Ke 10.000 orang. Dan akan terus berlanjut sampai 100 orang, sampai 1 juta orang. Makanya, kenapa kalau kita ada konten yang viral itu selalu ini ya, apa, terus berlanjut gitu ya, terus berlanjut dari 100 ribu, 10.000, terus dia akan terus sampai beberapa hari terus akan naik, akan naik, akan naik. Nah, kenapa akan terjadi hal tersebut? Karena emang ada proses ini ya, fundamental pertama ini. Jadi
si akun atau konten kita itu akan diboost ke 100 orang pertama, lalu diboost ke 1.000 orang, ke 100, ke 10.000 orang, ke 100 orang, ke 1 juta orang, asalkan setiap tier ini interaksinya itu bagus. Jadi itu teman-teman ya. Oke, teman-teman paham ya sampai sini ya? Kalau ada yang nggak paham langsung aja di chat, silakan di ini ya ditanyakan gitu ya. Nah, terus fundamental kedua itu adalah komunitas user TikTok ya. Jadi TikTok itu akan mengelompokkan orang-orang yang suka sesuatu. Misalkan kalau suka eh, apa namanya basket, maka akun kita itu akan dimunculkan FYP tentang basket. Dan kita juga akan direkomendasikan orang-orang yang suka basket. Nah, ketika kita suka kucing, maka akan direkomendasikan ke orang-orang yang suka kucing dan akan direkomendasikan ke konten-konten yang suka kucing. Nah, begitupun orang yang suka ini gambar gajah sama apa ya nih? Kuda kali ya. Nah, akan di FYP-kan atau akan direkomendasikan konten-konten seputar gajah dan kuda gitu, teman-teman ya. Nah, jadi nggak mungkin orang yang suka kucing tiba-tiba ada FYP basket gitu atau bola. Jadi kalau suka kucing pasti isinya kucing semua dan akan dikelompokkan ke orang-orang yang suka kucing. Jadi mungkin teman-teman seperti beberapa bulan terakhir ini kan ada pemilihan presiden ya. Jadi kalau kita pemilih atau mensukai Anies gitu ya, maka konten-konten kita berisi tentang Anies gitu ya. FYP kita pasti akan tentang Anies. Nah, begitupun dengan konten kucing ya. Kucing. Begitupun dengan konten misalkan kita suka dengan Prabowo. Nah, Prabowo itu pasti kita akan diisi oleh konten-konten yang berbau dari Pak Prabowo gitu ya. Atau Pak lawannya gitu ya, siapa gitu ya. Nah, maka kalau kita suka Anies, nggak mungkin yang muncul itu FYP Pak Prabowo. Atau sebaliknya, kalau kita suka Pak Prabowo, nggak mungkin ada Anies gitu ya. Nah, itu juga eh, begitu juga dengan misalkan olahraga gitu ya, kayak basket, bola. Nah, itu akan spesifik ya. Orang yang suka sepak bola ya akan FYP sepak bola. Orang yang suka basket ya FYP-nya isinya bakal seputar tentang basket gitu ya. Nah, paham ya teman-teman sampai sini ya. Karena fundamental-fundamental ini akan yang menjadi landasan gitu kita untuk membuat konten gitu ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, jadi harus bagaimana gitu ya ketika kita sudah mengetahui kedua fundamental tadi gitu ya. Fundamental pertama kita ada tahapan-tahapan untuk jadi viral. Fundamental kedua adalah bagaimana sih cara komunitas dari TikTok itu bekerja. Nah, ternyata si TikTok itu akan mengelompokkan gitu ya. Kalau ada yang bilang namanya bubble chamber gitu ya. Bubble chamber itu ya orang yang suka Anies ya Anies. Orang yang suka Prabowo, Prabowo di FYP-nya itu akan seperti itu. Jadi nggak mungkin orang yang suka Anies muncul FYP Prabowo gitu ya teman-teman ya. Oke, nah kita lanjut lagi. Jadi pertanyaan selanjutnya, jadi harus bagaimana gitu ya ketika kita sudah mengetahui dua fundamental tadi. Nah, pertama kita harus menjaga komunitas kita. Jadi komunitas akun kita itu harus terjaga. Jadi pertama itu teman-teman ya, ketika kita bikin akun TikTok baru, diusahakan kalau teman-teman udah terlanjur punya TikTok ya, kalau saran saya sih bikin TikTok baru aja. Nah, langkah pertama itu adalah memfollow 350 akun yang memfollow akun yang sejenis dengan akun kita. Nah, tadi kan studi kasusnya ini adalah akun punya saya sendiri, teman-teman, tentang kolesterol, diabetes, sama asam urat. Nah, otomatis saya harus cari akun yang sama dengan akun niche-nya itu sama dengan akun saya. Nah, ini solusi asam urat dan kolesterol. Nah, ini kan sama ya, teman-teman ya. Tadi kan akun mungkin yang baru bergabung saya kasih tahu dulu. Nah, ini akun saya nih. Kalau saya namanya kontrol darahku. Nah, ini jual herbal, kolesterol, asam urat dan diabetes. Nah, ini
akun ini itu seputar tentang kolesterol, asam urat, sama diabetes. Nah, langkah pertama itu adalah teman-teman harus memfollow akun yang sejenis dengan akun kita. Nah, otomatis ini nih, akun ini kan sesuai ya. Tadi saya tentang kolesterol, ini juga sama ya, tentang solusi asam urat dan kolesterol. Nah, jadi ini kan di akun ini, di akun solusi asam urat.id ini ada pengikut nih, 9.297. Nah, pengikut ini diklik, lalu semuanya di-follow. Semuanya di-follow. Sampai TikToknya bilang nggak bisa memfollow lagi. Nah, mentoknya itu 350 ini ya, 350 akun. Ini kan ada 9.297. Ini 350-nya dari sini semua. Nah, paham ya teman-teman ya? Jadi pengikut ini adalah artinya orang-orang yang menyukai konten-konten solusi asam urat dan kolesterol. Sedangkan akun saya tadi tentang asam urat, kolesterol, dan diabetes. Artinya itu kan relate ya. Artinya itu linear gitu. Artinya itu satu niche gitu sama saya. Nah, udah tinggal follow aja semuanya. Semuanya di follow sampai mentok, sampai TikToknya bilang nggak bisa follow lagi. Nah, nggak bisa follow itu biasanya maksimal di 350 akun. Misalkan di hari ini 100 akun, besok 100 akun, besok lagi 100 akun. Jadi jangan langsung 350 akun ya. Karena akan aneh ya bagi TikToknya di ininya di apa? Dianggap sebagai spam gitu ya. Makanya paling dibagi jadi 3 hari, 100 100 100 gitu ya. Oke, paham ya teman-teman sampai sini? Nah, sebenarnya sih ini mungkin nggak terlalu panjang ya materi untuk malam ini. Jadi ini benar-benar teknis banget gitu ya. Oke, nah kedua adalah teman-teman like dan dislike kontennya yang sesuai dengan niche akun kita. Oh, sebentar. Sebentar, teman-teman. Oke, sebentar teman-teman ya, saya kasih akses dulu. Nah, oke teman-teman, jadi untuk tadi ya, like dan dislike itu seperti ini. Nah, ini kan ini nih. Nah, ini tuh akun beda sakit kepala biasa versus sakit kepala kolesterol. Nah, ini artinya konten ini adalah konten ini adalah konten yang relate dengan akun kita. Ini nih, solusi asam urat dan kolesterol. Nah, ini di-like, lalu di-save. Lalu silakan komentar juga ya. Nah, terus nah ini akun selanjutnya adalah tentang motivasi gitu ya.
Nah, ini di klik ininya ya, videonya di TikTok. Lalu beberapa saat, nah ada tombol, ada pop up ini teman-teman, laporkan tidak tertarik. Nah, ini diklik tidak tertariknya. Nah, ini diklik tidak tertariknya. Nah, ini juga konten-konten yang tidak relate dengan akun kita. Nah, ini swipe up aja ke bawah. Nah, ini juga sama ya, gempa susulan di Kuningan. Ditahan juga, lalu diklik tidak diminati. Ini juga sama, tidak relate. Nah, tidak tertarik. Sama, ini juga konten ini tidak tertarik juga. Ini juga sama, tidak tertarik juga. Nah, ini juga sama, tidak tertarik. Sama, ini juga tidak tertarik. Nah, ini sama juga tidak tertarik. Nah, ini nih, hipertensi, terus juga termasuk hipertensi dok. Nah, ini kan ada pertanyaan ke dokter ya. Nah, ini berarti masih termasuk relate dengan akun tadi ya, kolesterol. Nah, ini di like, di save, lalu komentar teman-teman. Nah, komentarnya bebas. Misalnya cuma gini aja, terima kasih informasinya. Udah, kirim. Nah, ini juga sama, relate juga. Silakan ketikkan save, terus like, komentar. Artinya apa? Kita harus berinteraksi dengan akun-akun atau konten-konten yang relate dengan akun kita. Niche akun kita, saya itu kan tadi tentang ini ya, tentang kolesterol. Nah, jadi konten-konten tentang kolesterol silakan di like, lalu di save, lalu komentar. Nah, begitupun dengan akun teman-teman. Kalau misalkan akun teman-teman tentang apa namanya, tentang CPNS gitu ya. Jadi untuk akun-akun yang berbau CPNS silakan di save, di like, lalu di komentar semuanya gitu ya. Sampai apa? Sampai FYP kalian, atau kalau ininya saran ya, kalau di sekarang tulisannya saran. Nah, di saran ini isinya itu tentang konten-konten CPNS. Jangan sampai ada konten selain konten CPNS. Kalau misalkan ada yang di luar CPNS, silakan ditahan, digambar di ininya, di videonya, lalu tidak disukai, ditahan lagi, tidak disukai, terus seperti itu. Itu berlangsung mungkin sehari 2 hari gitu teman-teman, sampai isi FYP kalian itu tentang CPNS. Nah gitu ya teman-teman ya. Paham nggak teman-teman sampai sini? Coba dong teman-teman, sambil kita interaksi juga ya. Kalau udah paham, silakan ketikkan paham di kolom komentar ya. Halo teman-teman, bagaimana, sudah paham? Oke Kak, sudah paham. Oke. Nah, jadi itu baru 2 trik ya. Nah, lalu kita lanjut lagi ya. Nah, lalu eh, setelah itu, teman-teman yang perlu kita lakukan adalah, misalkan dari trik pertama tadi kan teman-teman posting apa, teman-teman ngefollow akun yang eh, sama niche-nya itu sama dengan akun kita gitu ya. Terus keduanya teman-teman juga like dan dislike konten-konten yang sesuai dengan niche. Nah, yang ketiga, kalau misalkan kalian sudah memfollow 350 akun, terus juga apa, FYP kalian udah sekitar CPNS gitu ya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah mulai memposting dengan niche target kita, misalkan tentang kolesterol ya. Lagi-lagi kan saya studi kasusnya itu tentang kolesterol ya. Nah, ini yang saya lakukan adalah membuat konten tentang kolesterol. Nah, ini ya. Bisa dilihat teman-teman ya. Ini yang 11.000 ini tentang kolesterol. Cara menurunkan kolesterol tanpa obat dokter.
Terus yang 20.000 ini adalah herbal penurun kolesterol dengan cepat tanpa obat dokter. Yang ketiga ini 61.000 cara buat herbal penurun kolesterol tanpa obat dokter. Nah, ini semua ini kan tentang kolesterol, 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 kolesterol gitu ya. Artinya apa? Artinya antara FYP kita, antara orang yang saya mengikuti itu semuanya relate. Lalu saya bikin konten yang mereka sukai. Pasti ketika saya posting dan si TikTok ngeboost ke 100 orang pertama, pasti interaksinya bagus. Karena apa? Karena saya mengikuti 155 orang yang menyukai konten-konten tentang kolesterol. Nah, gitu ya, paham paham ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kenapa akun saya di postingan pertama juga pasti akan viral. Karena apa? Karena saya memfollow orang-orang yang suka kolesterol. Ketika saya bikin kolesterol, pasti orang-orang tersebut berinteraksi dengan akun tersebut, dengan konten tersebut, ya. Masuk akal nggak teman-teman? Itu sebenarnya semudah itu teman-teman. Jadi kita seolah-olah ya, kalau teman-teman mau mendatangkan gula, mau mendatangkan semut, otomatis teman-teman harus menyediakan gula gitu ya, harus kasih gula. Nah, gulanya itu ya benar-benar gula yang pas gitu ya, yang benar-benar disukai sama semut. Nah, kalau ada kumpulan semut, kita ngasih gula, misalkan gulanya kurang manis, ya mungkin semutnya juga nggak mau kumpul gitu ya. Makanya kita kasih gula yang benar-benar disukai sama semut-semut tersebut. Tadi kan seolah-olah saya sudah mengumpulkan 155 orang. Ini ibaratnya nih orang-orang yang atau semut-semut yang ini ya, yang suka gula gitu ya. Nah, begitu saya bikin konten tentang gula, otomatis dia ini follow-nya 150 orang apa 350 orang. Sebenarnya 350 orang, Kak, maksimalnya itu. Cuman saya baru 155 orang. Jadi sebenarnya 155 orang pun saya alhamdulillah bisa viral nih teman-teman, 11.000. Ya, Kak? Gimana, Kak? Ada yang mau tanya? Nah, ini saya 150 orang, tapi kalau teman-teman mau maksimalnya itu 350 orang. Gitu, teman-teman ya. Artinya apa? Artinya pokoknya di atas 100 orang gitu ya. Tapi kalau saran saya sih di 350 ya dimaksimalin, teman-teman. Oke ya? Paham ya, teman-teman, sampai sini ya? Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan, teman-teman. Biar ini apa? Nggak lebih. Hanya 350. Ya, karena dari TikToknya itu kalau misalkan 350 orang itu pasti dia udah nggak bisa ngefollow lagi kitanya. Jadi kayaknya udah sistem. Betul, betul. Makanya lebih dari 350 orang itu misalkan dalam waktu 3 hari atau 2 hari pasti TikToknya juga nggak ngasih juga Kak Koko. Jadi nanti ada pop up misalkan udah tidak bisa memfollow akun lainnya misalkan. Seperti itu karena udah melebihi dari 350. Makanya kalau saya sih 155 ya. Dan ini hanya perlu waktu 1 hari memfollownya itu. Terus follow 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 akun yang niche-nya itu sama kita gitu ya. Itu Kak Koko. Jadi sebenarnya maksimal itu 350 Kak. Tapi di 155 juga itu masih cukup bisa ini juga sih. Masih bisa berjalan juga sih. Gitu. Oke, makasih Kak Dit. Oke. Ada lagi pertanyaan lainnya sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya? Jadi intinya gini teman-teman, sebenarnya ya bedanya algoritma TikTok sama algoritma feed dari Instagram itu ya, kalau feed Instagram itu orang yang melihat ini feed ya, kita bicara feed ya. Jadi kan di Instagram ada dua, ada feed, ada reels ya. Nah, algoritma feed itu akan dilihat oleh orang-orang yang memfollow kita.
Nah, sedangkan kalau Reels itu sama kayak TikTok. Akun kita akan dilihat oleh orang yang bukan memfollow kita. Artinya apa? Artinya ini kayak akun saya ini, walaupun pengikut saya baru 400 orang, terus saya baru mengikuti 155 orang, tapi saya bisa menjangkau 61.000 nih, plus 20.000, plus 11.000. Nah, ini kalau iklan ads ya teman-teman, artinya teman-teman wah bisa berapa juta gitu ya untuk menjangkau 80.000 orang itu. Nah, ini kan gratis teman-teman. Gratis dari TikTok ya. Gratis dari TikTok. Nah, kenapa TikTok itu benar-benar jor-joran ngasih traffic? Karena bagi TikTok itu gitu ya, berdasarkan analisis kami gitu ya, TikTok itu kan nggak jualan, nggak dapat uangnya itu nggak mesti dari iklan gitu ya. Iklan itu kan kalau di Instagram itu mendatangkan traffic gitu ya, mendatangkan traffic ke brand. Nah, kalau di TikTok itu dapat uangnya itu dari TikTok itu adalah dari TikTok Shop. Nah, gitu teman-teman. Jadi dari keranjang kuning. Jadi untuk traffic itu TikTok itu benar-benar istilahnya mungkin murah lah. Jadi gampang banget kita capai gitu. Tapi sebenarnya trik ini sih nggak tahu ya kalau pihak orang lain udah pakai atau belum. Cuman ini dipakai di internal PT Cerebrum ya. Makanya dari 15 akun yang kita punya itu ya alhamdulillah sih selalu viral gitu teman-teman. Termasuk ini di akun saya sendiri. Ini kan saya sekalian uji coba gitu ya. Sekalian uji coba dan alhamdulillah bisa. Kak nanya, berarti algoritma TikTok itu kita harus follow orang yang follow akun centang biru. Kalau algoritma IG kita follow orang yang sudah centang biru gitu kan. Eh jadi sebenarnya nggak harus ngefollow orang yang centang biru teman-teman. Jadi gini, kita harus memfollow siapa sih? Nah, ini kita follow 350 ini maksimal ya, akun yang memfollow akun yang sejenis dengan akun kita. Nah, tadi kan akun saya itu adalah tentang kolesterol, teman-teman. Otomatis saya harus mencari akun yang sejenisnya. Sejenisnya ini adalah solusi asam urat.id. Nah, ini kan ada 9.000 orang. Nah, 9.000 orang ini di-follow semuanya. Di-follow semuanya ini kan ada 9.000. Nah, mungkin kita bisa nge-follow-nya itu mungkin maksimal 100 orang. Kalau lebih dari 100 kayaknya udah mulai ada pop-up peringatan dari TikTok-nya. Nah, itu mungkin kalau mau tambah lagi besoknya. Nah, ini dari 9.000 orang, Kak Koko. Jadi, ini kan solusi asam urat.id ini nggak centang biru. Tapi, akun ini relate atau akun ini satu value atau satu konten dengan akun saya tadi tentang kolesterol. Ini juga tentang kolesterol. Gitu. Curi pengikut lah. Curi pengikut dari ini. Karena orang-orang yang 9.000 ini bisa dipastikan orang-orang yang suka tentang konten kolesterol. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena buat apa dia nge-follow akun solusi asam urat ini? Karena asam urat akun ini membahas tentang asam urat dan kolesterol. Jadi dipastikan orang-orang yang 9.000 ini adalah orang-orang yang suka kolesterol. Nah, ketika kita follow orang-orang ini, artinya dia udah masuk ke komunitas kita, komunitas saya gitu ya. Komunitas saya adalah sekarang akun saya tentang isinya adalah orang-orang yang suka konten-konten kolesterol. Jadi ketika saya bikin akun tentang kolesterol, otomatis dia akan disambut dengan baik gitu ya. Dia mungkin akan melakukan like, dia mungkin akan komentar, dia mungkin akan nge-save gitu ya. Karena kita apa? Karena kita butuh 100 orang pertama tadi. Tadi kan ada tier-tier itu ya. Si TikTok akan ngebus ke 100 orang. Nah, 100 orang itu kemungkinan besar itu adalah orang-orang yang ada kita follow. Karena itu kan komunitas akun saya kan. Meskipun yang kita follow orang random gitu ya Kak, tidak harus konten. Ah, betul. Jadi konten kreatornya ini kan kayak ini konten ini akun konten kreator ya. Solusi asamurat.id ini mungkin ini konten kreator. Nah, cuman ini nggak usah di-follow sama kita. Ini aja pengikutnya aja yang kita follow. Itu Kak Koko. Jadi ya mungkin bahasanya mungkin mencuri ini kali ya. Mencuri anggota. Oke, paham. Oke, alhamdulillah.
Nah gitu, jadi kita seolah-olah mencuri lah, mencuri dalam tanda kutip orang-orang yang suka kolesterol tadi ya, suka konten-konten kolesterol. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Paham ya sampai sini teman-teman ya? Teman-teman yang lainnya gimana? Udah paham? Paham Kak? Oke. Jadi nanti tinggal praktek ya. Sebenarnya ini kan gampang banget ya. Dan video saya ini nanti saya upload di aplikasi jadi affiliate ya. Jadi bisa ditonton kembali sama teman-teman. Oke, nah sebelum ke sana, oke, nah ini langkah terakhir. Jadi tadi kan setelah kita follow, terus setelah kita like dan dislike konten-konten yang sesuai dengan niche akun kita, nah langkah selanjutnya itu ya ini bikin postingan ya. Nah, bikin postingan. Jadi saya ini bikin postingan, ada beberapa postingan dan setelah saya optimasi lagi ya, like dan dislike-nya itu benar-benar dioptimasi, benar-benar eh, FYP saya isinya tentang kolesterol semua. Jadi itu semua saya kalau ada yang berbau konten-konten yang di luar kolesterol itu saya dislike gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya komunitas saya benar-benar kental banget itu orang-orang yang suka tentang konten-konten kolesterol. Nah, ketika saya bikin konten, nah ini langsung 11.000. Lalu di konten kedua langsung 20.000. Nah, di konten ketiga langsung 61.000. Nah, ini juga baru baru 7 hari terakhir saya upload 3 konten ini ya. Nah, ini juga udah alhamdulillah udah bisa dikatakan viral gitu ya. Paham, paham. Oke. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, terus bagaimana cara mudah membuat konten viral? Nah, ini kan tadi komunitas akun kita udah bagus. Terus juga algoritma apa akun kita udah bagus. Terus langkah selanjutnya itu bagaimana cara bikin kontennya, Kak Adit misalkan. Nah, sebenarnya ini pertama itu teman-teman searching keyword target, misalkan kolesterol tinggi, pakai 2 keyword target plus spasi. Nah, ini kan ada tombol ini ya, tombol pencarian. Nah, di tombol pencarian ini tuliskan dua kata atau 2 keyword target kita. Misalkan teman-teman akunnya tentang CPNS, ya udah penerimaan CPNS spasi udah. Nah, nanti akan muncul konten-konten. Nah, ini konten yang pertama ini 7 gejala kolesterol tinggi pada wanita. Udah, tinggal klik akun ini. Oh, maaf, maaf. Ini gambarnya. Tinggal like, tinggal klik. Bentar. Nah, tinggal klik konten ini, lalu ikuti apa sih ininya ATM lah, contek lah bahasa ininya contek aja ini apa namanya akun tersebut atau konten tersebut dicontek aja teman-teman. Jadi jangan, aduh saya hari ini bikin konten apa ya. Akhirnya kita berpikir panjang ya, akhirnya kalau kelamaan berpikir akhirnya kita nggak bikin-bikin ini ya, nggak bikin-bikin konten gitu ya. Ini konsepnya ini ATM, amati tiru modifikasi gitu ya, atau ATP, amati tiru plug gitu ya. Jadi tanpa ada modifikasi juga nggak apa-apa teman-teman gitu ya. Ini kan bisa dilihat teman-teman yang 7 gejala kolesterol tinggi pada wanita ini yang like aja udah 1.000 orang. Artinya kalau kita bikin konten ini minimal kita yang like juga sama gitu ya, 1.000 orang, atau misalkan ya jelek-jeleknya 500 orang. Nah itu 500 orang juga udah tinggi banget teman-teman. Kalau yang like-nya artinya penontonnya bisa puluhan ribu gitu ya. Karena nih konten saya pun ini eh, yang like ini 61.000 ini paling juga hanya 500-an ya. Dan itu teman-teman nanti juga bakal itu antara orang yang like, save dan komen itu akan sebanding dengan penonton gitu ya. Semakin banyak yang like, semakin banyak yang komen, semakin banyak yang save, penontonnya juga akan terus semakin tinggi gitu ya.
Gitu ya, sampai sini paham ya teman-teman. Jadi pertama masuk ke ini ya, mesin pencarian ini atau kolom pencarian. Lalu ketikkan dua kata keyword target kita, misalkan formasi CPNS. Lalu spasi, udah nanti akan muncul konten-kontennya. Udah tinggal klik konten yang ada di pertama, lalu dibikin plek sama banget lah, sama banget. Jadi kita nggak perlu mikir-mikir ide-ide konten apa hari ini, konten apa hari ini. Udah tinggal ikutin aja orang yang bikin konten viral, yang udah jelas-jelas viral ya kita bikin. Jadi jangan bikin konten yang seolah-olah kita berpikir wah ini nih konten kayaknya bagus nih, padahal belum tentu viral. Nah kalau kita contek orang yang udah viral atau konten yang udah viral, itu udah pasti kita juga bakal viral gitu ya. Paham ya teman-teman? Coba di kolom komentar teman-teman kalau udah paham. Atau mungkin ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Paham, Kak? Oke. Nah, lalu ini ya, lalu ATM semuanya plug ketiplek dengan konsep sendiri. Nah, itu ya. Nah, terus gini teman-teman, yang mau saya tekankan ya, mungkin, oh ini, terus konsisten buat konten minimal 3 konten setiap hari. Nah, ini ya, di minimal banget itu 3 konten. Tapi kalau misalkan teman-teman sambil kerja, kayak saya kan sambil kerja juga ya. Tapi misalkan saya menyempatkan diri sehari itu misalkan bikin 1 konten yang tadi yang misalkan yang kayak kolesterol tadi gitu ya. Nah itu ya minimal 1 hari itu 1 konten teman-teman. Minimal 1 hari itu 1 konten. Paham Kak? Upload konten jam berapa Kak? Sebenarnya sih untuk TikTok itu nggak ada kepastian ya. Tapi yang jelas sebenarnya sih untuk CPNS dari jam 4 sore ke atas itu bagus ya. Dari jam 4 sore. Dan yang paling bagus itu biasanya hari Rabu. Hari Rabu, hari Kamis itu bagus. Traffic itu bagus teman-teman. Jam 1 siang hari Rabu itu bagus ya. Silakan dicoba. Biasanya sih dari pengalaman kami gitu ya. Nah gitu. Terus gini, yang mau saya tekankan itu ya. Jadi nggak ada makan siang yang gratis gitu ya. Ada istilah seperti itu. Artinya apa? Kalau kita bikin konten, jangan sampai di konten kita itu hanya informasi aja. Misalnya kayak akun punya saya ya. Nah ini misalkan yang 11.000 nih cara menurunkan kolesterol tanpa obat dokter. Nah ini saya misalkan cuma ngasih tahu cara menurunkan kolesterol gitu. Tanpa apa? Tanpa ada CTA ya kalau kita bilang biasanya, atau CTA itu call to action. Jadi setelah nonton video kita, apa yang akan kita arahkan? Misalkan yang kita arahkan itu adalah pembelian aplikasi atau bimbel jadi ASN. Ya udah, nanti teman-teman dari 1 menit itu misalkan formatnya itu pertama itu hook-nya dulu gitu ya. Hook-nya itu misalkan cara cepat lolos CPNS 2024. Nah, itu hook-nya. Terus keduanya itu adalah value-nya. Jadi teman-teman, untuk kalian yang mau coba CPNS tahun 2024 ini, kalian itu harus banyak latihan soal. Lalu silakan kalian pelajari ininya. Nah, itu kan value-nya. Nah, yang terakhir itu adalah CTA-nya, call to action-nya. Dari konten kalian itu, lalu arahkan mereka untuk mendownload aplikasi jadi ASN, lalu beli dengan kode mitra kalian. Jadi teman-teman kan punya kode mitra, misalkan silakan gunakan kode misalkan bimbel CPNS vouchernya, lalu kode race-nya kode affiliate-nya itu pakai diskon murah. Nah, udah dari sana jadi akun kalian itu atau konten kalian itu udah ini ya bisa menghasilkan uang. Jadi jangan sampai kita itu membuat konten kita viral tapi nggak jadi apa-apa gitu ya. Tapi teman-teman harus mengoptimasi dari konversinya juga. Konversinya itu apa? Konversinya jadi ini ya, jadi penjualan. Nah, kalau jadi penjualan artinya apa? Artinya kalian dapat fee. Kalau dapat fee ya kalian dapat bisa di ini ya kan dapat tambahan uang gitu ya. Jadi dalam satu konten itu komposisinya itu ada 3. Pertama hook, kedua value, ketiga itu CTA. Hook itu bikin hook yang benar-benar ini ya apa ya istilahnya bikin orang penasaran gitu, pengen orang nonton gitu ya. Ini kan kayak punya saya ini cara menurunkan kolesterol tanpa obat dokter. Ini tanpa obat dokter ini orang-orang sekarang lagi
nyari-nyari obat yang pakai herbal atau obat-obat yang organik gitu ya. Jadi nggak pakai obat dokter atau nggak pakai obat kimia. Nah, begitu nyebutin hal tersebut, pasti orang-orang, "Wih, apa nih solusinya kalau kolesterol tinggi tanpa obat kimia apa nih?" Nah, itu jadi penasaran. Nah, barulah lanjut ke tahapan kedua. Tahapan kedua itu adalah bikin value-nya. Oke, teman-teman, untuk kalian yang saat ini terkena kolesterol di atas 200, silakan kalian gunakan bahan ini, lalu direbus, lalu ini. Gitu. Nah, ini itu value. Nah, CTA-nya itu oke, daripada teman-teman bikin herbal susah-susah, teman-teman bisa klik keranjang kuning untuk dapatkan herbalnya dengan harga khusus untuk malam ini saja. Nah, itu namanya CTA atau call to action. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, informasi yang kalian sampaikan itu nggak percuma gitu ya, nggak sia-sia, tapi juga menghasilkan pundi-pundi uang buat teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Faceless ya. Sebenarnya bisa, bisa ya teman-teman. Jadi gini, dalam satu akun, kalau misalkan kayak akun saya ini ternyata bagusnya itu adalah in frame. Berarti ya udah, saya dari awal sampai mungkin selanjutnya sampai kapanpun saya harus in frame, harus pakai mukanya juga muka saya. Atau misalkan nanti kalau saya misalkan akun saya ini makin besar, terus saya udah tidak bisa menghandle lagi, misalkan saya ada timnya pun harus orang-orang yang mukanya itu mirip saya, dan kalau bisa umurnya pun sama sama saya. Karena apa? Karena si AI itu atau si mesinnya TikTok itu akan membaca kalau muka-muka yang mirip saya itu ya berarti itu udah jadi hak miliknya akun kontrol darahku gitu. Jadi kalau misalkan saya bikin akun lagi, otomatis dia akan mendeteksi, wah ini ada yang nge-repost gitu. Jadi makanya si AI itu bisa membaca ini ya wajah kita. Oh ini wajahnya umurnya sekitar 30 tahun, ya udah nanti di-share ke orang-orang yang 30 tahun. Jadi kalau misalkan saya ganti orang, pakai orang yang di bawah misalkan umurnya 21 tahun atau lebih muda dari saya, otomatis konten saya itu akan di-share ke orang-orang yang di bawah saya. Misalkan di bawah 30 tahun. Nah, sedangkan kolesterol itu terjadi itu di orang-orang yang 30 tahun ke atas. Artinya apa? Artinya tidak akan relate dengan ini target audiens saya. Target audiens saya kan 30 tahun ke atas. Ketika saya pakai apa? Talent yang di bawah 30 tahun ke bawah, artinya itu nggak relate dan itu akan mengikuti teman-teman. Si TikTok itu tahu umur kita itu berapa, muka kita itu kira-kira umurnya berapa, ya udah di-share ke orang-orang yang umur tersebut gitu. Jadi gini teman-teman, misalkan gini ya, ini pun saya itu dapat ilmu itu dari saya workshop dari ini ya, dari apa namanya kayak Master Ads untuk TikTok ya. Jadi misalkan ada konten tentang gesper untuk maaf untuk kakek-kakek ya. Nah, ketika kita jualan gesper untuk kakek-kakek, otomatis yang live lalu yang bikin konten juga itu talentnya itu harus kakek-kakek teman-teman. Karena apa? Karena si AI itu akan membaca, oh ini in frame-nya itu adalah orang yang umurnya itu misalkan di atas 50 tahun. Ya udah berarti kontennya juga akan di-share ke orang-orang yang 50 tahun ke atas. Gitu. Karena kan TikTok kan tahu umur misalkan akun A, misalkan kayak akun Kak Ulan gitu ya, pasti Kak Ulan ya umurannya di sekitar 21 dua tahun. Ya udah kontennya pasti sekitar segitu. Tapi kalau kayak saya misalkan di umur 30 tahun ya pasti konten-konten saya di umur-umur 30 tahun. Karena tadi si TikTok itu menjaga komunitas. Jadi nggak mungkin akun yang terdeteksi 30 tahun penggunanya akan di-share konten-konten yang di atas 50 tahun gitu. Jadi emang TikTok itu sangat beresiko ya kalau pakai in frame. Kayak saya ini misalkan
akun saya yang kontrol darahku ini viral, tapi ini pakai muka saya, pakai ini ya in frame saya gitu ya. Nah otomatis selamanya harus pakai muka saya. Tapi kalau tanpa muka, nah itu juga bisa viral juga, bisa viral juga. Tapi ya konsekuensinya jangan pakai muka selamanya. Jangan sampai beda konsep. Begitu beda konsep, coba aja sama teman-teman, pasti si trafficnya akan turun. Biasanya cuman gambar, terus dikasih musik, dikasih background gitu ya. Udah viral gitu ya di atas 10.000. Nah besoknya pakai yang in frame, pakai muka gitu ya. Ya pasti turun gitu teman-teman ya. Gitu Kak Koko. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman lain? Oke, makasih Kak. Oke. Yang lainnya bagaimana? Jadi gini ya teman-teman, yang mau saya sampaikan itu adalah jangan malas-malas kita untuk bikin konten ya. Kenapa gitu ya? Karena followers itu terus juga akun TikTok itu ya, misalkan teman-teman punya akun TikTok yang followersnya itu 500.000. Nah itu sebenarnya itu benar-benar kekayaan intelek, bukan aset aset kita gitu ya, aset kita. Jadi misalkan teman-teman sekarang lagi kerja atau teman-teman lagi misalkan ada yang lagi nyari kerja juga gitu ya. Nah itu rajin-rajin bikin konten gitu ya. Karena apa? Karena konten atau followers gitu ya di TikTok atau di IG gitu ya. Itu jadi aset kita gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita udah punya followers banyak, kita mau jual barang apapun ya bakal laku gitu, mudah gitu. Kak, cara agar tingkat konversi call to action tinggi gimana? Ya tadi teman-teman, kontennya itu harus konten yang relate dengan produk. Ini balik lagi ke konten saya teman-teman ya. Ini konten saya ini tentang kolesterol. Otomatis orang-orang itu saya memberikan apa ya, awareness tentang kolesterol. Akhirnya misalkan saya peringati sama orang-orang itu untuk mulai aware gitu. Di umur 30 tahun nggak menjamin kita jauh dari kolesterol. Tapi bisa jadi umur 30 tahun dengan berat badan hanya 51 kilo, itu bisa kena kolesterol. Nah, dengan narasi-narasi itu, orang itu akan mulai aware gitu, atau mulai ngeh gitu ya. Oh iya ya, saya bisa jadi kena kolesterol. Terus kita kasih tahu, gejalanya itu ini loh, gejalanya ini itu loh gitu ya. Nah, mulai aware gitu ya ke kolesterol tersebut. Nah, misalkan begitupun dengan akun teman-teman misalkan tentang CPNS. Sama teman-teman itu dikasih tahu, teman-teman CPNS itu saingannya itu seberapa juta orang loh. Tapi formasinya itu hanya berapa ratus ribu orang loh, atau hanya berapa ribu kursi aja gitu. Nah dari sana kan artinya persaingannya tinggi loh. Nah dari sana orang-orang itu mulai, oh iya ya, kalau saya nggak belajar, kalau saya nggak serius, saya benar-benar ini ya, apa bakal ketinggalan. Nah itu kita bikin ini dulu, bikin create demand itu dulu gitu ya. Kita harus nge-create kebutuhan dulu. Kita timbulkan dulu kebutuhan. Oh iya ya, sadarkan dulu orang-orang. Sadarkan itu dari mana? Dari konten kita, dari hook sama value itu. Makanya apa isinya itu adalah tentang informasi-informasi yang membangkitkan awareness orang-orang terhadap CPNS. Nah, dengan begitu ketika kita jualan bimbel, maka mereka itu akan, oh iya ya, saya ternyata takut ketinggalan juga nih sama orang-orang lain untuk persiapannya. Nah, begitu kita CTA-nya itu bimbel CPNS, ya udah mereka langsung otomatis nyantol gitu. Paham ya, Kak? Soalnya pengalaman saya biasanya konversinya nggak tinggi, Kak. Baik itu CTA untuk keranjang kuning maupun CTA untuk masuk ke kolam kita. Nah, itu. Jadi tadi awareness-nya itu dibentuk dulu Kak Koko. Nah, awareness itu sebenarnya yang paling gampang itu adalah dari
kalau mungkin teman-teman pernah belajar tentang FOMO marketing, itu FOMO marketing itu adalah menciptakan ketakutan atau menciptakan scarcity gitu ya. Jadi orang itu ini nih persaingan tahun ini tuh kemungkinan misalkan ada PHK berapa ratus ribu orang, terus misalkan lulusan sekolah perguruan tinggi itu berapa ratus ribu orang, otomatis tahun ini mereka akan ikut CPNS juga. Jadi saingan kita kita itu akan semakin tinggi. Nah, itu awareness itu yang perlu dikembangkan, bukan ketakutan ya, kegelisahan lah. Kegelisahan itu yang perlu kita ini perlu kita bangkitkan. Plus kasih juga informasi-informasi. Oh teman-teman, udah ada ini nih pembukaan ini nih, udah ada informasi ini nih, udah ada ini gitu. Gitu teman-teman. Atau misalkan teman-teman juga bisa menggunakan teknik dengan tadi balik lagi ke konsep gula dan semut. Kalau teman-teman mau memasukkan orang-orang itu ke dalam kolam kita, otomatis di kolam itu harus dikasih gula. Misalkan gini, Kak Koko, pertama hooknya itu misalkan oke okay, formasi CPNS 2024 update Juli 25 Juli 2024 gitu ya. Lalu Kak Koko kasih informasinya gitu ya. Nah, CTA-nya teman-teman untuk yang mau list atau PDF dari daftar CPNS atau formasi CPNS 2024 silakan klik link bio dan gabung ke grup. Nanti akan saya share. Maaf. Nanti akan saya share ininya PDF list formasinya. Nah, itu orang-orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam grup kita. Oh iya, paham-paham gitu, Kak Koko. Jadi tuh semudah konsep gula dan semut. Kalau kita mau narik semut, ya gulanya masukin ke grup kita. Ah, gitu Kak Koko ya. Oke, yang lainnya teman-teman, silakan ada ya pertanyaan lagi. Sebenarnya gampang teman-teman. Jadi pakai konsep-konsep tadi aja juga udah pasti orang masuk ke kolam kita. Kalau misalkan mau memasukkan ke dalam grup atau ke dalam Telegram atau misalkan ke dalam chat kita, ya udah semudah itu. Siapa yang mau PDF gratis soal CPNS? Ya udah kita kasih aja PDF. Itu kan banyak tuh di aplikasi kita juga. PDF-nya bisa di-download, bisa teman-teman share juga. Ya udah, nanti teman-teman di CTA-nya tuh silakan hubungi saya dengan cara klik link bio. Gitu. Pasti mereka akan masuk, lalu kasih PDF, lalu teman-teman bisa ajak ngobrol. Oh gimana nih persiapannya, udah punya bimbel belum? Kalau belum nih saya punya bimbel namanya jadi ASN. Silakan pakai kode ini biar dapat potongan segini segini segini. Udah, itu juga ini ya apa closing di WhatsApp gitu ya. Jadi mungkin di pertemuan selanjutnya ya minggu depan gitu ya. Mungkin hari apa ya? Mungkin nggak hari Jumat juga, sebelum Jumat mungkin kita akan belajar 18 17 teknik closing ya, karena tadi Kak Koko kan tanya gimana sih cara narik orang ke kolam kita. Nah terus dari kolam itu biar jadi konversi jadi penjualan itu bagaimana, nah nanti dipelajari di 17 teknik closing gitu ya Kak Koko ya, gitu. Oke, oke, yang lainnya ada pertanyaan lagi? Oke, sebenarnya sih udah habis ya teman-teman ya. Untuk PPT-nya sudah habis. Untuk pertemuan di part satu ini tadi dari kita viral itu dari sisi kesehatan akun kita ya, kesehatan algoritma, kesehatan FYP kita, lalu kesehatan komunitas kita. Nah, itu udah pasti viral. Nah, belum nanti kita belajar dari segi SEO, belum lagi kita belajar dari segi algoritma gitu ya. Jadi mungkin di part-part selanjutnya kita akan belajar lebih banyak lagi gitu ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Tidak. Oke, yang lainnya teman-teman? Kak Femi, Kak Nana. Oke, mungkin udah cukup Kak Ulan. Sudah.
Boleh live ya Kak? Oh silakan Kak. Oh mungkin dari Kak Ulan ada ini dulu, ada yang mau disampaikan. Silakan Kak Ulan. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton ya. Kali ini aku mau menyampaikan sedikit saja informasi yang sering dibicarakan di dalam grup. Jadi lebih langsung itu lebih enak ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya gitu ya. Oke, kita bahas dari komisi ya teman-teman. Kenapa sekarang itu ada kode promo tambahan yaitu kode promo mitra ya teman-teman. Yang kode promo mitra itu contohnya kayak bimbel CPNS, lolos PTN, lolos PCPM yang sering aku share di grup itu teh teman-teman wajib menggunakan itu karena itu masuknya ke poin yang ada di penjualan teman-teman. Kakak, poinnya itu digunakan buat apa gitu ya? Untuk poinnya teman-teman digunakan bisa ditukarkan dalam bentuk hadiah maupun uang. Nah, nanti di aplikasi jadi affiliate itu ada pilihannya. Misalkan poin kalian itu udah 200, ada di situ cantumkan kayak mau ditukarkan antara barang atau uang gitu ya. Itu khusus pengguna kode promo Mitra. Kemudian untuk kode affiliate-nya gitu ya, teman-teman diusahakan jika tidak menggunakan kode promo mitra dan kode affiliate kalian, kalian menggunakan kode affiliate kalian saja. Karena misalkan kalau kalian menggunakan kode affiliate teman-teman, itu komisinya lebih besar gitu ya, karena kan potongannya cuma di affiliate aja gitu. Di ya kode kalian kode teman-teman saja. Jadi komisi yang masuk ke teman-teman itu lebih besar gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan di kode kode mitra, kode affiliate teman-teman sama kode admin yang lain karena itu pasti kecil komisinya ke teman-teman dan kalian gak akan dapat poin tambahan. Nah, kenapa kita adakan poin? Karena biar teman-teman lebih semangat lagi gitu ya kalau misalkan ada reward terus ada event-event itu biar tambah penghasilannya juga lebih besar gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu gak? Coba. Kaulan putus-putus. Oh, coba bentar. Kalau keluar baik gak ya suaranya? Tapi gelap. Sekarang gimana teman-teman suaranya sudah jelas? Suaranya sudah jelas? Kayaknya harus ini ya. Oke, teman-teman seperti itu. Jadi diusahakan untuk penjualan menggunakan kode mitra ya dan kode affiliate teman-teman. Pokoknya dua itu aja. Kalau misalkan teman-teman kakak pengen komisinya yang agak lebih besar gitu. Nah, berarti itu kalian menggunakan kode affiliate teman-teman aja. Gitu. Jangan sampai nempel ke kayak admin-admin yang lain gitu ya. Karena itu komisinya pasti masuk ke teman-temannya sedikit seperti itu dan kalian otomatis tidak akan mendapatkan poin tambahan dari aplikasi jadi affiliate karena kalau mau mendapatkan poin teman-teman harus menggunakan kode mitra gitu ya. Seperti itu teman-teman yang mau aku sampaikan. Kalau di grup mungkin kayak agak kurang paham ya, jadi mending langsung gitu disampaikannya. Biar kak kaliannya juga lebih semangat lagi gitu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu teman-teman terkait komisi? Oke, kalau tidak ada kita eh live aja. Akhiri aja ya untuk Zoom-nya ya. Tidak ada yang ditanyakan, Kak Nana, Kak Pemi, Kak Koko. Oke, tidak ada ya. Oke. Oh, ada nih. Siapa? Cukup. Oh, iya siap. Oke, teman-teman terima kasih banyak ya yang sudah ikut Zoom malam ini. Jangan lupa nanti di poster jadi affiliate itu ada yang mengikuti Zoom. Kalian bisa langsung apa namanya submit nanti dapat poin gitu ya. Oke, teman-teman terima kasih banyak atas waktunya. eh aku pamit undur diri ya. Terima kasih Kak Aditya yang sudah menyampaikan informasi yang sangat penting. Dan buat teman-teman yang sudah menonton juga terima kasih banyak ya. Aku pamit undur diri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.